14.000 prajurit Ukraina gugur. Rusia ungkap 1.351 tentaranya tewas. Kepala Direktorat Operasi Utama Staf Umum Rusia Sergei Rutskoyev mengungkapkan sebanyak 1.351 personel militer Rusia tewas dan 3.825 prajurit terluka. Sejak operasi di Ukraina dimulai pada 24 Februari, pernyataan itu diungkapkan Rutskoyev. Dilansir Sputnik pada Jumat 25 Maret 2022. Angkatan bersenjata Ukraina telah menderita kerugian sebesar 30.000 orang, termasuk 14.000 orang tewas dan 16.000 orang terluka selama periode yang sama. Papar Kepala Direktorat Operasi Utama Rusia. Kerugian ini telah mempengaruhi semua 24 kelompok unit darat ada yang sebelum operasi dimulai, ungkap Rutskoyev. Rutskoyev ingat bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina dan Formasi Garda Nasional Ukraina terdiri dari 260.200 prajurit sebelum operasi yang dipimpin Rusia dimulai. Pasukan Ukraina dalam pertempuran di Donbas melawan milisi Donetsk dan Lugansk telah kehilangan lebih dari 7.000 tentara, terhitung lebih dari seperempat dari total kekuatannya, ungkap Rutskoyev. Militer Rusia telah mencegah penambahan pasukan ini dengan mengambil kendali persimpangan kereta api dan jalan-jalan utama. Pasokan rudal dan amunisi, bahan bakar dan makanan ke unit-unit tentara Ukraina hampir sepenuhnya dihentikan, papar dia. Dia menambahkan sisa persediaan senjata dan bahan bakar di daerah yang relevan dihancurkan dalam serangan. Militer Ukraina tidak lagi mengorganisir pasukan cadangan yang tersedia dan kerugian dikompensasi oleh pasukan pertahanan teritorial yang tidak memiliki pelatihan yang diperlukan, yang meningkatkan resiko korban yang lebih tinggi, ujar Rutskoyev. Kepala Direktorat Operasi Utama juga melaporkan 113 tank dan kendaraan lapis baja serta 138 Javelin dan 67 sistem rudal anti-tank NLAW milik pasukan Ukraina telah ditransfer ke milisi Donetsk dan Lugansk oleh pasukan Ukraina. Korban tewas pengeboman Rusia di Teter Mariupol capai 300 jiwa. Korban tewas pengeboman Teter drama di Mariupol Ukraina pada 16 Maret lalu dikabarkan telah mencapai angka 300 jiwa. Serangan itu dilakukan oleh tentara Rusia. 9 hari lalu, bangunan Teter ini tengah digunakan sebagai salah satu tempat perlindungan utama di kota Mariupol yang terkepung akibat serangan udara Rusia. Perkiraan jumlah orang yang berlindung di Teter berkisar antara 800 hingga 1.300. Hanya segelintir orang selamat yang terhuyung-huyung keluar dari puing-puing segera setelah serangan itu. Informasi tentang seberapa besar dampak dan angka korban serangan itu lambat muncul akibat rusaknya kebanyakan layanan penting di kota termasuk jaringan komunikasi. Tidak ada layanan darurat yang beroperasi di Mariupol. Penembakan dan pertempuran sengit di dekat Teter mencegah upaya penyelamatan. Diberitakan dari The Guardian dalam sebuah pernyataan pada Jumat 25 Maret. Juru bicara Dewan Kota mengatakan pada akhirnya dapat membagikan jumlah korban tewas baru dari tragedi itu. Sayangnya kami memulai hari dengan berita buruk. Ada informasi berdasarkan pernyataan saksi mata, sekitar 300 orang tewas di Teter drama di Mariupol akibat pengeboman oleh pesawat Rusia, papar Dewan Kota Mariupol. Kami masih tidak ingin mempercayai kengerian ini. Kami masih ingin percaya bahwa semua orang berhasil melarikan diri dengan selamat. Tetapi kata-kata dari mereka yang berada di dalam gedung pada saat aksi teror ini terjadi mengatakan sebaliknya, sambung mereka. Dewan Kota menyebut gedung Teter drama sebagai ciri khas dari Mariupol. Sebelum invasi, Teter ini kerap dijadikan sebagai titik temu dan tempat berkencan penduduk Mariupol. Sekarang sudah tak ada lagi drama. Kita dapat membangun kembali bangunan, tetapi kita tidak akan pernah mendapatkan teman, tetangga, kerabat, dan orang yang kita cintai kembali. Demikian tertulis dalam pernyataan mereka. Pasukan Rusia hancurkan 97 target infrastruktur militer Ukraina dalam waktu 1 hari. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video operasi militer yang dilancarkan oleh unit helikopter tempur Rusia ke wilayah Ukraina yang menghancurkan 97 target infrastruktur militer Ukraina. Dalam pernyataan yang disampaikan bersamaan dengan video tersebut, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Gerashenkov, mengatakan operasi taktis dan unit udara militer Rusia termasuk sejumlah rudal yang dikerahkan berhasil menghancurkan 97 target yang merupakan infrastruktur militer Ukraina dalam operasi militer yang berlangsung selama 1 hari. Dari keseluruhan diantaranya merupakan 2 peluncur rudal dan kendaraan pengangkut sistem rudal taktis milik Ukraina, TOCH-KU, di kawasan industri di pinggiran kota Kyiv. Dalam pernyataan tersebut, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, menambahkan pasukan militer Rusia berhasil menghancurkan 8 sistem rudal anti pesawat, termasuk 6 unit sistem rudal BUKM-1, 1 rudal S-300 dan 1 sistem pertahanan udara OSA. Igor Konashenkov menyampaikan adalah 10 pos komando 8 senjata artileri serta 3 stasiun pemantauan artileri yang dibuat oleh negara-negara NATO hancur dalam serangan ini. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau FSRF diklaim telah melancarkan serangan mortir dan ke konvoi kendaraan yang membawa pengungsi di Hostomel, Ukraina, Kamis 24 Maret 2022.
Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Pravda, kepolisian Hostomel menyatakan sejumlah pengungsi dibawa dengan menggunakan 14 kendaraan dan dibagi ke dalam 2 tahap. 10 mobil yang bergerak pada tahap pertama diisi oleh wanita, anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas. Evakuasi pada tahap ini dikatakan berhasil, akan tetapi militer Rusia mulai menembakkan mortir saat iring-iringan mobil bergerak pada tahap kedua. 4 mobil yang membawa pengungsi tak luput dari hantaman mortir Rusia. Sejumlah warga sipil Hostomel yang berada dalam mobil mengalami luka-luka. Salah satunya adalah sepasang suami istri yang ada di dalam salah satu mobil. Sang suami menderita luka serius, sementara istrinya meninggal dunia di tempat. Evakuasi dari Hostomel dilakukan 2 tahap. 10 bus di konvoi pertama, kebanyakan wanita, anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas berhasil mencapai tujuannya. Bunyi pernyataan kepolisian Hostomel. Pasukan Rusia melepaskan tembakan mortir ke konvoi kedua dari 4 bus. Sepasang suami istri dalam mobil Volkswagen terkena tembakan Rusia. Keduanya terluka, wanita itu tewas di tempat. Lanjut pernyataan tersebut. Kepala Direktorat Operasi Utama Staf Umum Rusia Sergei Rutskoev mengungkapkan sebanyak 1.351 personel militer Rusia tewas dan 3.825 prajurit terluka. Sejak operasi di Ukraina dimulai pada 24 Februari, pernyataan itu diungkapkan Rutskoev. Dilansir Sputnik pada Jumat 25 Maret 2022. Angkatan bersenjata Ukraina telah menderita kerugian sebesar 30.000 orang, termasuk 14.000 orang tewas dan 16.000 orang terluka selama periode yang sama. Papar Kepala Direktorat Operasi Utama Rusia. Kerugian ini telah mempengaruhi semua 24 kelompok unit darat ada yang sebelum operasi dimulai, ungkap Rutskoev. Rutskoev ingat bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina dan Formasi Garda Nasional Ukraina terdiri dari 260.200 prajurit sebelum operasi yang dipimpin Rusia dimulai. Pasukan Ukraina dalam pertempuran di Donbas melawan milisi Donetsk dan Lugansk telah kehilangan lebih dari 7.000 tentara, terhitung lebih dari seperempat dari total kekuatannya, ungkap Rutskoev. Militer Rusia telah mencegah penambahan pasukan ini dengan mengambil kendali persimpangan kereta api dan jalan-jalan utama. Pasokan rudal dan amunisi, bahan bakar dan makanan ke unit-unit tentara Ukraina hampir sepenuhnya dihentikan, papar dia. Dia menambahkan sisa persediaan senjata dan bahan bakar di daerah yang relevan dihancurkan dalam serangan. Militer Ukraina tidak lagi mengorganisir pasukan cadangan yang tersedia dan kerugian dikompensasi oleh pasukan pertahanan teritorial yang tidak memiliki pelatihan yang diperlukan, yang meningkatkan resiko korban yang lebih tinggi, ujar Rutskoev. Kepala Direktorat Operasi Utama juga melaporkan 113 tank dan kendaraan lapis baja, serta 138 Javelin dan 67 sistem rudal anti-tank NLAW milik pasukan Ukraina telah ditransfer ke milisi Donetsk dan Lugansk oleh pasukan Ukraina. Korban tewas, pengembangan Rusia di Tatar Mariupol capai 300 jiwa.